Pada video yang kedua ini, kita masih membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri dari 5, yaitu ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Akan tetapi, organ pokok yang terdapat pada tumbuhan hanya ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Oleh sebab itu, jaringan penyusun pada organ tumbuhan yang akan kita bahas nanti adalah hanya pada akar, batang, dan daun. Pada video yang kedua ini, kita akan membahas tentang organ akar beserta dengan jaringan-jaringan yang menyusunnya. Gambar ini mengingatkan kalian kembali tentang materi kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kalian sudah tahu bahwa tumbuhan itu ada yang termasuk monokotil dan ada yang termasuk dikotil. Salah satu yang membedakannya adalah sistem perakarannya. Nah, sekarang kalian perhatikan, untuk gambar ini, akarnya adalah akar serabut. Oleh sebab itu, ini termasuk ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Sedangkan gambar ini, akarnya adalah akar tunggang. Maka, gambar ini termasuk tumbuhan dikotil. Sebelum kita membahas jaringan-jaringan penyusun pada akar, maka kalian harus tahu terlebih dahulu apa saja fungsi dari akar. Yang pertama adalah untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, atau dengan kata lain, dengan adanya akar, maka tumbuhan itu dapat berdiri. Kemudian yang kedua, ini menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air yang telah diserap ke bagian tubuh tumbuhan, misalnya daun, batang. Yang keempat, untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga dapat dijadikan sebagai alat respirasi atau pernapasan, misalnya pada tumbuhan bakau dan pada pohon beringin. Yang kelima, beberapa akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, yaitu pada lobak, wortel, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah alat perkembangbiakan vegetatif. Ini adalah tanaman bakau di mana akarnya berfungsi sebagai alat respirasi. Ini pohon beringin yang memiliki akar gantung juga dipergunakan untuk alat respirasi. Ini wortel, ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ini lobak, ini juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ini adalah pohon cemara, di mana akar pada pohon cemara ini dapat dijadikan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Sekarang kita akan melihat morfologi akar atau bagian luar dari akar. Di sini kalian bisa melihat pada ujung bagian bawah terdapat tudung akar. Kemudian di atasnya ada daerah pembelahan. Pada daerah pembelahan ini terdapat jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Kemudian ada daerah perpanjangan. Kemudian ada daerah diferensiasi. Pada daerah diferensiasi ini, epidermis akan mengalami modifikasi, salah satunya dalam bentuk rambut akar. Sekarang kita akan menjelaskan struktur luar atau morfologi akar yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Ada kaliptra. Kaliptra ini terletak di bagian ujung pada akar.
Fungsinya, selain sebagai pelindung, maka kaliptra ini juga berfungsi menentukan arah pertumbuhan akar sesuai dengan pengaruh gaya gravitasi bumi. Kemudian daerah zona pembelahan atau titik tumbuh, di sini sel-selnya aktif membelah sehingga bersifat meristematis. Di zona pemanjangan, merupakan tempat sel-sel hasil pembelahan pada bagian meristematis yang mengalami pemanjangan. Sedangkan yang terakhir atau di bagian zona pematangan atau diferensiasi, maka sel-sel sudah mengalami spesialisasi bentuk dan fungsi tertentu. Sekarang kita akan membahas anatomi akar. Kalian perhatikan gambar ini adalah penampang melintang akar jika kita melihat dengan menggunakan mikroskop. Anatomi akar ini tersusun oleh 3 lapisan jaringan pokok atau sering disebut dengan 3 sistem jaringan, yaitu yang pertama jaringan dermal atau epidermis, yang kedua jaringan dasar atau korteks, dan yang ketiga adalah silinder pusat atau stele. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari anatomi akar. Di sini kalian bisa melihat ada bulu akar, kemudian ada jaringan epidermis, ini adalah jaringan yang paling luar, kemudian ada jaringan korteks, kemudian ada endodermis, kemudian ada silinder pusat. Silinder pusat ini terdiri dari perisikl, floem, dan xilem. Sekarang kita akan melihat perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil. Dari gambar ini, kalian dapat melihat perbedaan yang paling mudah antara akar monokotil dan dikotil adalah letak dari jaringan pengangkut, yaitu floem dan xilem. Untuk akar monokotil, kalian bisa perhatikan untuk letak xilem dan floem itu selang-seling. Sedangkan untuk akar dikotil, letak floem dengan letak xilem itu berbeda, di mana floem terdapat di bagian luar, sedangkan xilem terdapat di bagian dalam. Sekarang kita akan membahas jaringan korteks. Ciri-cirinya yaitu tersusun oleh sel-sel yang susunannya longgar, sehingga terdapat rongga antar sel. Fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian terluar ini berkembang menjadi eksodermis. Kemudian, bagian yang terdalam ini akan berkembang menjadi endodermis. Berikutnya kita akan membahas jaringan endodermis. Nah, dari gambar ini, maka yang manakah jaringan endodermis? Coba kalian perhatikan, jaringan endodermis itu adalah bagian yang ditunjuk. Ini adalah jaringan endodermis. Terdiri dari satu sel yang tebal, berbentuk rangkaian pipa yang disebut dengan pita Kaspari. Fungsi dari pita Kaspari ini adalah untuk mencegah air masuk melintasi dinding sel. Sedangkan untuk masuk ke silinder pusat, air melalui endodermis yang tidak mengalami penebalan, yaitu sel pelalu atau sel persap. Sedangkan fungsi endodermis sendiri adalah untuk mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Sebagai kesimpulan, untuk jaringan penyusun anatomi akar, maka kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah rambut akar. Kemudian, bagian yang merah ini adalah jaringan epidermis. Ini adalah korteks. Kemudian, satu lapis sel
ini adalah endodermis. Kemudian di sebelah dalam dari endodermis ada lagi satu lapisan warna ungu. Ini adalah perisikl. Sedangkan bagian yang warna hijau yang seperti ini, ya, kalian perhatikan ini juga ya. Ini adalah floem. Dan yang berbentuk seperti bintang di tengah, ini adalah xilem. Nah, yang dimaksud dengan stele yaitu terdiri dari perisikl, floem, dan xilem. Berdasarkan letak dari pembuluh angkut yaitu xilem dan floem, maka gambar ini dapat kita kelompokkan ke dalam akar tumbuhan dikotil. Perbedaan akar monokotil dan dikotil. Yang pertama dari sistem perakaran. Monokotil sudah pasti adalah akar serabut, sedangkan dikotil adalah akar tunggang. Yang kedua, batas antara ujung akar dan kaliptra. Untuk monokotil ini jelas, sedangkan untuk dikotil ini tidak jelas. Letak berkas pengangkut. Untuk monokotil, antara xilem dan floem itu selang-seling. Sedangkan untuk dikotil, xilem itu terletak di bagian dalam, sedangkan floem terletak di bagian luar. Yang keempat, empulur. Untuk monokotil, luas pada pusat akar. Sedangkan dikotil, sempit atau tidak mempunyai empulur sama sekali di bagian pusat akar. Yang kelima, perisikl. Monokotil ini hanya membentuk cabang akar, sedangkan dikotil selain membentuk cabang akar, dia juga akan membentuk meristem sekunder yaitu kambium. Untuk pengangkutan air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah daya tekan akar, yang kedua kapilaritas batang, dan yang ketiga adalah daya hisap daun. Demikianlah pembahasan kita untuk jaringan pada tumbuhan yang menyusun organ akar. Pada video yang ketiga, kita akan membahas jaringan pada tumbuhan yang menyusun batang.